Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rinaldi dengan NPM 2510010102. Jadi video ini dibuat untuk latihan praktek dari praktikum OAS untuk materi Microsoft Word. Oke, langsung ke pembahasannya. Jadi di sini kita pertama akan lakukan setting margin font dan paragraf. Langsung kita praktek di dokumen Word-nya. Oke, di sini ini marginnya belum teratur, terlalu jauh. Kiri kanannya juga tidak sama. Jadi perlu kita setting untuk margin. Kita pilih layout. Kita pilih page setup. Kita atur ketentuannya 3, 4, bawahnya 3 juga. Kanan juga 3. Jadi begini. Ini tetap potret, ini biarkan saja. Ini kita terapkan ke seluruh dokumen dan juga kita klik set as default. Kita klik yes. Jadi ini sudah sesuai ya. 3, 3, 3 dan sini 4 kiri. Selanjutnya kita atur untuk font defaultnya. Kita klik home, klik font pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Kita pilih Times Roman bold 14. Ini sudah. Ini juga nggak ada yang di ini tampilannya. Kita klik set as default. Kita klik untuk dokumen agar semua ketika kita bikin file baru itu sudah mengikuti template font yang ini. Kita klik OK. Nah, sudah semuanya berubah. Setelah itu kita klik untuk setting paragraf. Klik paragraf. Ini 0. Ini sebenarnya untuk ngikut ya. Ngikut ini karena ini center, dia center. Kalau dia left. Ini 0. Spasi ini kita kasih kosong juga. Ini juga kosong. Di situ kita klik set as default. Kita klik juga all dokumen based on normal template. Oke. Nah, jadi ini sudah ya teman-teman ya. Nah, lalu kita rapikan. Oke. Nah, di sini selanjutnya karena kita sudah untuk setting margin, font dan paragraf, ke poin nomor 2, membuat heading 1 sampai 4. Oke, lanjut ke dokumennya. Masih gunakan dokumen yang tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini dia belum ada heading sama sekali. Kita bisa kita lihat di view navigation pane. Nah, ini masih kosong ya, belum ada headingnya. Jadi kita mau bikin ini dari sini. Untuk masukkan heading, kita klik home. Nah, di sini ada pilihan headingnya. Biasanya perlu kita modify terlebih dahulu. Misalnya ini. Kita klik kanan, modify heading 1.
Times Roman 20 bold, warnanya hitam, rata tengah, dan ini juga dia single. Kita cek juga di sini, ini sudah sesuai. Paragraf sudah sesuai. Terus numberingnya pastikan di non. Kita klik supaya semua dokumen baru berdasarkan template yang ini. Kita klik OK. Itu kita terapkan di kata pengantar. Kita blok. Kita kasih heading 1. Nah, ini sudah terbaca sebagai heading 1. Selanjutnya kita sini daftar isi. Kita blok. Kita kasih heading 1. Oke, terus gimana misalnya kalau belum ada teksnya juga bisa. Kita coba. Ini kita hapus. Terus kita misalnya dari sini kita klik Ctrl Enter untuk ke halaman selanjutnya. Di situ kita klik daftar gambar. Ini sudah ngikut ya, ngikut ke heading yang tadi. Terus kita Ctrl Enter lagi, daftar tabel. Oke. Ini yang kosong dihapus saja. Setelah daftar tabel, kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Bisa pakai cara yang di blog, terus kita kasih heading 1. Ini sampai di rata tengah. Blok ini kita mati samping, nggak usah import ya. Oke, bab satunya sudah jadi heading 1. Selanjutnya di bab 2. Ini untuk cara penulisannya misalnya ini belum ada, kita kasih bab 2. Aktifin heading bab 2 biar dia kalau kita enter langsung dia bakalan jadi beda lagi, nggak masuk ke sini ya. Kita tulis misalnya pembahasan, tuh dia nggak tampil ya di sini. Jadi kita perlu klik shift baru enter, klik, kita tulis pembahasan. Bab 2 sudah, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 kita tulis dari awal aja. Kita klik heading, itu bab 3, shift enter, untuk setelah itu baru daftar pustaka. Kita blok, kasih heading. Nah, jadi ini heading 1. Terus gimana untuk buat heading 2? Kita ke duluan. Ini heading 1, terus yang ini 1.1 latar belakang ini harusnya adalah heading 2. Kita cek lagi di sini. Heading 2. Klik kanan. Modify. Dia heading 2, Times Roman 14. Kita pakai bold. Hitam. Ini harusnya rata samping.
itu single formatnya kita cek continuous Roman untuk S E terus paragraf kosong kosong ya oke kita cek numbering juga kita klik non klik oke terus kita terapkan heading 2 ini sudah jadi heading 2 ya dia berbeda menjadi sub bab dari bab 1 ini. Terus gimana untuk menambahkan nomornya kita klik ini kita pilih untuk yang 2 angka saja ya ini 1.1 latar belakang kita sesuaikan terus gimana untuk menyesuaikan dengan yang lainnya kita bisa coba satu-satu kita tambahin heading 2 sudah dapat heading 2 kita klik kemudian dia melanjutkan atau bisa kita pakai cara ini kita klik di heading yang nomor 2 ini kita klik format render kita klik di mana yang mau kita sesuaikan formatnya kita klik saja 1.3 ini dia bold kita tekan boldnya nah sudah sesuai ya jadi ini heading 1 latar belakang rumusan masalah dan tujuan dan ini kita bikin heading 2 juga oh sorry tadi ini heading 2 ya heading 1-nya ini heading 2 ini kita sesuaikan lagi dulu untuk menghilangkan boldnya oke matikan oke untuk yang di bab 2 ini sebenarnya sudah ada ya headingnya tapi dia nggak terbaca di sini bukan heading kan belum termasuk jadi heading jadi kita bisa pakai cara yang tadi kita blok kita kasih heading 2 terus kita kasih numbering nah dia kan melanjutkan dari yang tadi 1.3 jadi 1.4 gimana biar dia mulai dari awal kita klik kita set numbering value kita start nulis kasih 1 setelah itu karena ini bab 2 di depannya 2.1 jadi kita klik define nomor format yang depannya 2 ini kita ganti 2.1 oke sudah bisa kita atur jaraknya ini heading 2 di bab 2 sudah selesai kita masukin yang lainnya oke saya skip ya sampai dia ini sudah selesai semua oke ini sudah semuanya yang di bab 2 mendapatkan heading 2 nya lanjut ke bab 3 bisa kita bikin dari awal ya. Kesimpulan dia ini telah jadi heading 1 ya bentar next
Ya, nggak apa-apa aja. Nah, kita kasih kembalikan ke normal ya. Nah, normalnya ini jadi full. Normalnya sini import ke samping, terus ini sini. Hmm. Biar yang ini kita jadikan heading satu. Define full. Ya. Hmm. Kita ratakan ya. Datang lanjut dulu. Klik OK. Ya. Nih, teman-teman kan kesimpulan dia nih belum terbaca sebagai heading, masih termasuk sini. Mau kita kasih jadikan heading 2. Heading 2 nya harusnya input. Oke, lalu kita tambahkan numberingnya, klik saja. Nah, ini masih melanjutkan ke yang sebelumnya dia. Jadi kita berubah dulu shift numbering value, nulis, baru kita merubah new number format karena ini di bab 3 jadi kayak 3.1. Oke, selain penjara yang kedua saran. Nah, dia udah otomatis ya karena dia kita ngenter dari sini tadi. Oke, lanjut untuk pembuatan heading 3 di 2.1. Di sini sudah ada ya numbering untuk heading 3, cuma belum masuk sebagai heading karena belum kita format untuk jadi heading 3. Caranya bisa pakai cara tadi, kita blok, kita kasih heading 3. Sebelumnya kita cek dulu heading 3 ini. Ya, ini sudah sesuai ya. Kita cek heading juga font. Kita cek juga paragraf kosong. Oke, kita cek numbering. Nah, numberingnya kita mantap. Oke, nah kita terapkan heading 3, lalu kita kasih numbering. Nah, kalau juga sudah di sini, kita klik di sini, kita tap. Nah, dia jadi A ya kan. Kita rubah lagi formatnya yang 3 angka. 2.1.1. Tapi 2.1 berarti kan hanya di sini. Jadi ini harusnya 2.2.1. Jadi kita perlu kita sesuaikan jarak dulu. Ini kita pastikan ini selalu nulis ya. Terus kita bikin new number format, ini kita rubah 2.2 karena ada di heading 2.2. Kita sesuaikan jaraknya. Ini sudah. Nah, ini sudah terbaca sebagai heading 3. Selanjutnya, nah ini untuk mengatur jaraknya ini dari headingnya. Kita modify biar ke single ya. Ya, sesuai. Terus lanjut untuk ke ini. Kita rubah bisa pakai di blok. Terus kita kasih heading atau kita bisa juga langsung begini aja. Kita format terus kita tarik sini. Nah, ini dia mengikuti dia memakai heading terus juga numberingnya juga ngikut yang ini. Nah, selanjutnya ada lagi 2.2
2.3 ya, menambahkan menggunakan heading style, kita kasih format juga, format yang sama ya maksudnya. Nah, 2.2.3 sini. Terus ini ada di poin 2.3.1. Kita bisa jangan memakai format yang tadi, nanti numberingnya ngikut ke yang sana. Jadi kita bikin baru blok slash heading 3. Sudah masuk sebagai heading 3, kita kasih numbering. Ini 2.4, kita 2.2.1, karena ini headingnya 2.3, heading 2 nya ini harusnya ini kita rubah juga. Caranya masih kayak tadi, sini klik numbering value, pastikan di tab nulis, terus define new number format 2.3, klik OK. Jadi 2.3.1 kita sesuaikan aja. Oke, ini sudah. Kemudian kita menambahkan fungsinya yang lain, bisa pakai format painter lebih simpel, atau pakai satu-satu kita blok, bisa juga. Kita pakai format painter aja ya. Nah, sudah terbaca di sini. Ini juga. Kita format painter lagi. Oke, sudah sampai ya. Udah. Matikan. Terus yang ini 2.4-nya ini juga ada isian. Daftar gambar otomatis itu tambah list. Gimana jika kita membuatnya itu sebelum ada isiannya? Jadi gini, kita hapus ya. Kalau tadi kan pakai isian. Langsung aja kita dari sini misalnya. Kita tag. Terus isinya tadi daftar gambar. Daftar gambar ini kita blok, kita kasih heading 3. Kita masuk ke heading 3, kasih numbering lagi. Nah, dia mengikut yang ini ya. Jadi kita klik, masih ngikut yang tadi formatnya 2.3.1. Jadi baru kita rubah, kita biasakan untuk start nulis dulu, dan define number format kan ada di heading 2.4, kita masukin 2.4. Oke, sudah, kita sesuaikan. Terus kita enter lagi. Yang kedua adalah daftar tabel. Terus kita blok, kita kasih heading 3. Sudah terbaca heading 3. Terus kita kasih numbering. Udah ngikut ya dia. Kita kasih sesuaikan jaraknya. Iya. Untuk 2.5 membuat data stok otomatis, ini juga belum terbaca sebagai heading. Kita coba untuk yang klik semuanya, kita kasih heading 3. Ada juga bisa, jadi 3-3-nya semua kita kasih numbering value juga. Karena dia ini masih ngikut yang ini, kita tab 2.41, 2.4.2, 2.4.3. Ini masih dalam blok, kita numbering value-nya kita start new list. Oke. Di situ kita set yang number format. Formatnya adalah ada di sini ya. Berarti yang di sini harus kita ubah dulu. Ini buat kita masukin number format yang baru 2.5. Nah,
ada semuanya tiga-tiganya langsung kita sesuaikan dengan untuk pembuatan heading 3 ini sudah. Lanjut kita akan membuat heading 4. Bisa kita buat sebagai contohnya, jadi sini aja, di dalam sini center. Di dalam pembuatan daftar Google otomatis ini kita akan menjelaskan manfaatnya. Kita kasih heading 4, bisa lihat blog heading 4. Nah, heading 4 ini belum kita modify ya, kita modify dulu. Heading 4 fontnya Times Roman 14, warna hitam, rata kiri sehingga semuanya. Kita cek lagi ini format. Oke, situ. Nah, ini kita kasih nah juga. Oke, numberingnya non. Oke, oke, ini manfaat jadi sudah terbaca sebagai video 4 namun belum ada numbering. Kita kasih numbering 2.4.2. Kita lagi dia jadi I ya, jadi bisa ubah sini aja. Nah, kita tap dulu, nanti dia gabung. Tap dulu, baru yang 4 angka ini, yang 4 angka set numbering value nya, nulis, terus number format kita pilih sesuainya 241 berarti depannya. Nah, ini tetap 4, ini 2.4.1.1. Ini kita klik OK. Nah, sudah, ini ada manfaat dan ada gambar otomatis. Oke, kita tambahkan lagi cara membuat daftar gambar. Oke, kita bisa pakai blok atau kita pakai format painter lagi. Ini kita klik, nah dari yang ikut blok sebagai heading 4. Bisa juga kita tulis dulu, misalkan ini sama ini ya, manfaat daftar gambar pasal daftar gambar otomatis. Bawahnya lagi cara membuat daftar otomatis. Oke, bisa klik langsung dua-duanya, kita kasih heading 4. Nah, dia langsung ada 2 ya, kasih numbering 2, 2.4.3, 2.4.1. Kita masih di blok, dicatat. Nah, tapi dia masih ngikut yang ini 2.1 formatnya, jadi kita masih kita blok aja biar dua-duanya. Set numbering value, kita start nulis. Oke, terus itu yang dulu yang 4 ini. Oke, terus itu
sudah 2.4.2. Oke, 2.4.2.1, 2.4.2.2. Jadi ini sudah dibuat sampai heading 4. Ini juga bisa kita sesuaikan untuk jaraknya. Oke. Nah, saya pause sebentar. Jadi tadi sudah membuat heading 1, heading 2, heading heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4. Jadi lanjut ke poin nomor 3, yaitu menambahkan nomor halaman. Oke. Navigation pane-nya bisa kita tutup dulu ya. Menambahkan nomor halaman, kita bisa klik sini, header and footer. Kita klik page number, kita pilih yang di bawah ya, bawah kanan. Jadi 1, 2, 3. Nah, tapi untuk penomoran kata pengantar sampai daftar isi itu menggunakan angka Romawi ya. Jadi kita rubah format page number, kita ganti ini, klik oke. 1, 2, dan seterusnya. Dan untuk halaman sampul biasanya itu nomor halamannya tidak tampil, kita klik centang ini different first page. Nah, jadi dia tidak tampil, yang lainnya langsung 2. Oke. Terus kita cek di sini. Nah, seharusnya ini kalau bab 1 dia halamannya mulai dari angka 1 lagi ya. Jadi caranya itu kita keluar dulu dari header footernya. Kita pilih di depannya bab 1 nih. Kita klik layout, kita pilih break. Sebentar kita lihat dulu perbedaannya biar tahu kan. Nah, di sini kan bacanya header biasa, footer biasa juga. Jadi karena ini satu bagian. Kita kembali layout, kita klik, kita pilih ini ya untuk membagi antar section. Kita klik next page. Nah, ya kalau di sini kan nggak ada perbedaan ya. Kalau kita klik dari bordernya sudah terbagi dia. Ini border section 1, ini juga bagian section 2 halamannya, jadi dia nggak tampil ya karena kita belum setting untuk section 2. Kita atur halamannya untuk sini, kita page number, pilih yang di bawah. Nah, dia nih masih sementara ngikutin ini kan. Kita ubah setting page number, kita pilih angka 13, pilih dari angka 1. Nah, ya. Jadi bab 1 ini langsung kita mulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Dan yang bagian atas kayak angka Romawi. Oke, lanjut untuk menambahkan nomor halaman ini sudah.
Oke, selanjutnya yang keempat, membuat daftar isi otomatis. Oke, ke file Word-nya lagi. Nah, di sini, di gambar daftar isi, untuk menambahkan daftar isi otomatis, kita pilih reference, kita pilih table content. Klik saja, kita pilih automatic table 1 atau automatic table 2. Saya milih yang 1, klik, udah. Langsung tampil sesuai dengan heading yang kita buat tadi. Kita lihat lagi di view navigation tab. Nah, dia mengikuti apa yang terdaftar di sini. Jika di sini tidak tampil, berarti kemungkinan besar ini memang tidak terbaca sebagai heading. Ini sudah tampil berikut dengan halaman di mana ada heading tersebut. Dari kata pengantar sampai ke daftar pustaka. Terus gimana untuk mengupdate misal ada perubahan? Kita lihat dulu di bab 2 pembahasan mengatur template margin, font dan paragraf halaman 2. Kita bisa klik kontrol, kita klik yang ini. Nah, di sini ya, dia langsung loncat ke halaman yang kita tuju. Coba kita tambahkan di sini heading 2-nya. Setting margin. Kita kasih heading 2. Habis itu kita kasih numbering. Kita add 2.1.1 ya, artinya kita set numbering value, start new list, oke, dependent number format 2.1.1. Oke. Nah, di sini ya, jadi ngikut berubah ya. Jadi kita ulang dulu. Jadi yang ini saja yang harusnya. Nah, kita tetap ngikutin di atasnya. Coba kita ubah lagi yang ini. Biar dia startnya bisa. Kita ubah 2.2 ya. Oke. Hari ini juga ya. Kita baca lagi. Start new list. Agak gabung sama yang lain kan. Gimana? Kita rubah untuk jadi nomor 2. Sorry, nomor 3. Oke, kita kasih 2.1. Oke, nah ini sudah nggak ngikut lagi ya. Kita sediakan. Terus siang yang berikutnya font, setting font. Bisa kita pakai Corel Painter lagi. Kita bisa bikin manual pakai heading 2. Heading 3, sorry, heading 3. Lanjutkan nomor yang gede.
kita sesuaikan jaraknya lagi. Oke, kita tiganya setting paragraf. Nggak pakai yang pondok enter ya, kita klik, udah masuk ya. Terus update tabelnya tadi ya. Dan untuk memudahkan memang perlu diberikan navigation pane, kita klik dari sini. Nah, udah. Habis itu ini mana tadi? Ini poin 2.1 ini masih belum ada isinya ya, nggak ada heading 3-nya. Untuk mengupdate, kita update table, klik update table, kita centang yang ini. Kalau yang ini cuma untuk update halamannya aja, tapi tidak menambahkan judul baru. Klik update entire table, oke. Nah, dia sudah ada tambahnya. Setting margin, oh ya ini baca sebagai ini satu. Nah, ini harusnya juga. Ini, nah, ini terlalu klik seperti saya tadi ya. Ini harus jadi heading 3. Heading 3. Yang baru. Kita format printer. Nah, ya udah kembali pas. Kita cek lagi ada isinya. Ya tadi salah ya. Kita coba tempel lagi. Oke. Nah, ini sudah sesuai. 2.1.1 ngikut di sini. Oke. Jadi untuk pembuatan daftar isi otomatis ini sudah. Lanjut untuk membuat daftar gambar otomatis. Kita ke klik daftar gambar, ini masih kosong ya. Caranya itu kita harus menambahkan caption ke gambar yang kita mau tampilkan untuk di daftar gambar. Kita pilih gambarnya, terus kita kasih bisa lewat reference, bisa klik ini ya, insert caption, insert caption. Nah, ini pilih ini karena labelnya sudah ada, karena ini ada di bab 2 gambar 2 titik gitu. Jika belum ada, kita klik yang label, terus kita ketikkan misalnya untuk bab 2 gitu, karena saya sudah ada, misalnya gambar 2.1. Oke, nah sudah ada. Terus kita ke home, ini juga kita setting untuk captionnya, modify, ini tengah 10 atau 11, Times Roman, warnanya hitam, fontnya sudah sesuai, paragraf ini masuk ya, terus numbering dan oke, klik oke, baru kita pakai si caption ini. Nah, ini langsung format yang kita klik. Terus untuk gambar selanjutnya juga begitu, bisa lewat sini tadi, bisa caption, atau bisa kita klik kanan. Kita ada juga pilihannya ini untuk caption, karena ini sudah langsung ikut ya. Jadi kita pastikan ini di beberapa posisinya. Oke, kita aktifin lagi captionnya. Sudah. Gambar selanjutnya caption lagi. Oh, salah. Kita tambahkan untuk caption 2.3. Oke.
captionnya kita kasih format. Ini sudah, misal kita tak langsung kita tambahkan ya. Ini boleh ini huruf kecil. Oke. Di daftar gambar, nah, untuk membuat daftar gambarnya kita klik reference lagi, baru kita insert tabel videos, kita pilih gambar 2 yang mau kita tampilkan, kita klik OK. Nah, ini sudah. Terus gimana untuk bab selanjutnya dan gambar-gambar selanjutnya, bisa untuk kita bikin di kan masih ada tambahan yang baru ya. Ini kita insert lagi gambar 2 kita tempatkan melanjutkan yang tadi, kita home caption ya. Sudah. Ini juga set caption, gambarnya lanjutannya 2.5 formatnya. Oke. Dan juga insert caption, klik kanan, insert caption 2.6. Oke. Formatnya ya. Oke, selanjutnya yang ini, dimana misalnya kita untuk menambahkan foto yang baru, misalnya kan kita delete aja ini. Kita mau insert gambar baru, kita bikin gambar ini. Bisa kita ambil dari screenshotan dari daftar isi, kita screenshot, full screen. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan yang baru tadi di sini. Sini. Cara menambahkan foto baru, kita klik insert pictures this device, kita klik mencari foto yang kita screenshot tadi ya, screenshot. Ini insert. Nah, sudah ada gambar baru, sesuaikan ukurannya. Sudah. Baru kita kasih caption biar dia terdeteksi di daftar gambar 2.1. Oke, kita kecilin aja dulu. Kita kasih formatnya. Oke. Dan itu kita akan mengupdate gambar tadi. Ini cuma ada 3 gambar ya. Kita update, caranya tuh kita klik dulu di sini, terus kita reference, update table. Ini untuk halamannya aja, ini untuk keseluruhan kita klik. Oke, nah ini sudah tampil semuanya gambar yang kita. Terus fungsinya juga sama, kita klik kontrol, kita klik gambar 2.5. Nah, dia langsung ke direct ke gambar 2.5. Untuk pembuatan gambar otomatis ini sudah. Lanjut kita untuk membuat daftar pustaka otomatis. Ini langsung kita ke daftar pustaka. Untuk langkah-langkahnya itu kita perlu untuk menginstal Zotero. Itu mempermudah kita untuk menyusun
detail-detail dari daftar pustaka yang mau kita kutip. Oke, ini contohnya tadi ya, kita hapus dulu. Bisa kita tadi oh ya, sorry. Sebelum daftar pustaka, daftar tabel dulu ya, daftar tabel otomatis. Daftar tabel otomatis. Ini dia nih, tabelnya ini. Kalau untuk buat tabel baru kan caranya tinggal insert new table, sesuaikan ukurannya, di situ tinggal di formatnya disesuaikan isiannya begitu aja untuk membuat tabel. Di sini kita mau itu biar table itu ada daftar tabelnya, jadi kita perlu untuk menambahkan caption juga. Kita insert caption, kita pilih labelnya tabel di bab 2, ini kan tabel 2 berarti ya. Kalau belum ada, kita klik new label untuk menambahkan tabel 2 ya. Nah, sini saya sudah ada, ini langsung saja tabel 2.1. Klik OK. Gimana misalnya kalau tabelnya ini ada di bab yang lain, bisa dikasih di bab 3. Di bab 3 ada tabel lagi, saya bayangkan jadi isinya beda ya. Terus kita caption lagi, karena ini di bab 3, jadi kita new label tabel 3 titik, klik OK. Tabel 3.1, terus kita akan membuat daftar tabelnya. Cara untuk menampilkannya sama juga seperti daftar gambar tadi. Insert table of figures, kita pilih tabel 2. Ada tabel 2 dan lagi ini per tab per label ya dia nampilin. Terus tabel 3. Nah, tabel 2 dan tabel 3. Ini terpisah ya. Kalau mau menyatukan tinggal di belakang sini, klik dia. Nah, menyatu. Untuk update-nya juga sama. Jika ada yang berubah, update table, klik ini. Tuh. Oke, lanjut tadi bahasan selanjutnya. Membuat daftar pustaka otomatis. Langsung kita ke daftar pustaka. Kita buka isi, kontrol, klik daftar pustaka. Jadi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, kita perlu untuk menambahkan data-data di mana data kita mengutip dari mana data-data kita. Misalnya ini saya sudah nambahin satu tadi, ini pengertian heading. Jadi pengertian heading ini saya ambil dari sebuah blog ya. Jadi kita coba klik Zotero. Ini dia. Nih saya tadi ngisi ini. Sorry. Ini ke ini. Nah, klik lah. Isiannya ya. Ini. Oh ya. Oh ya, koneksi internetnya terputus. Bentar ya, saya pause. Oke. Ini sudah terkoneksi lagi dengan internet. Jadi saat ini saya ngambil dari sini ya. Cara membuat heading di Word terisi otomatis.
yang dibuat oleh Mbak Laili Jain Damaika tanggal 24 Oktober 2025, jamnya 17.39. Jadi Zotero ini sudah saya masukkan data-data tersebut di sini. Nah, ini kita isi otomatis ya, sesuai dengan kita isi manual, maksudnya sesuai dengan data-data dari blog tersebut. Ini linknya, tanggalnya, jenisnya, bahasa Indonesia, tanggal akses, penulis, dan judulnya. Oke, isi. Oke. Jadi, bisa kita hapus dulu. Ketika kita sudah mengisi itu tadi, kita bisa untuk menambahkan caption di ini, pilihan Zotero. Bagi yang belum ada menginstal Zotero, ini Zotero-nya nggak bakalan tampil ya, jadi harus menginstal dulu aplikasi Zotero. Setelah ini, karena kita tadi mengutip ini, jadi kita kasih tanda kutipannya di sini. Tambahkan station ini dia. Nah, klik. Nah, tambah ini 2025 ya. Terus gimana untuk menampilkannya di daftar pustaka? Caranya tinggal ditambahkan bibliografi. Kita klik. Nah, sudah ya. Jika kita sesuaikan ini ukurannya terlalu besar. Masih terlalu besar ini. Misalnya kayak gini kan. Untuk menambahkan yang lain, kita misalnya ini ya, pengaturan gaya heading. Misalnya kita ini mengambil ya, Zotero-nya. Oh, ini karena ini sudah buka ya. Misalnya ini saya mengutip dari video YouTube saya ya. Membuat heading dari 1 sampai 4. Ya, kita klik. Nah, terus di daftar pustakanya udah langsung ya, otomatis ya, nggak perlu kita update gitu. Ini tanggal pembuatannya, ini juga linknya. Terus bisa kita tambahkan lagi. Oh, untuk datanya dia ngikut di sini ya. Jadi kita ketika mengambil tuh jurnal-jurnal ataupun dokumen kutipan kita isi semuanya dulu di sini. Jadi untuk memanggilnya di Zotero tuh sudah mudah. Mungkin kita cobain cara membuat data isi otomatis. Kita masukin ini sebenarnya dari sampai sini ya. Sampai sini dia. Nah, terus kita kasih station lagi, membuat daftar isi otomatis ini ya. Kita klik, nah, masukkan dia ke caption, ke citation maksudnya, dan di daftar pustakanya itu juga otomatis udah nambah. Nah, misal kita membuat baru ya, misalnya kita membuat source atau sumber kutipan baru di sini ya, struktur heading misalnya ini kita coba cari struktur heading.
Misalnya kita pakai ini musim ini, oh ini kurang kecil datanya yang ini. Nah, oh ini terlalu jauh ini. Heading di bukan di Word. Oke, misal kita pakai blok yang ini kayak tanggalnya ada, nama pembuatnya siapa? Tidak terlihat juga. Nah, ini kita sama ini. Ya, nah, ini ya. Oke, kita nambahkan, misalnya kita ngetik dari sini, jadi kita tambahkan data-datanya. Misal di sini kita tambahkan ke sebuah blok judulnya, kan? Sampai-sampai aja. Ini dengan judul ini, ini heading atau heading. Judul ini judul yang aku tampilkan ya, biar kita mudah untuk pencarian. Nama penulisnya, metodenya mana tadi ya? Ini kan Rizky Manda misalnya. Tadi kita tulis Manda dulu, baru Rizky. Oke, nah tipenya blok, tanggal pembuatannya 14 April 2023. 2000 berapa ya ini? 2022. Ini bulan 4 tanggal 11 2022. Ini karena ini penulisannya bulannya di depannya. Terus URL-nya berarti linknya ini yang kita salin. URL tanggal kita mengakses tanggal hari ini berarti tanggal 9 ya. Ya, tanggal 9 11 9 2023. Bahasa dari webnya ini Indonesia. Terus udah tersimpan sebagai manfaat headingnya. Jadi ketika kita mau memanggil daftar pustakanya, ini termin manfaat heading, kita kembali ke sini adalah manfaat heading. Bisa ya. Ini misalnya. Terus kita turunan manfaat heading.
Oke, ini sudah tercitation. Jadi di daftar pustaka dia bakalan menambahkan otomatis ini dia. Manda R 2002 April 14. Manfaat heading blog. Judulnya manfaat heading dalam menulis skripsi dan tugas akhir. Ini linknya. Nah, jadi itu tadi untuk pembuatan daftar pustaka. Oke, terus ini bonusnya. Eh, Membuat mailing letter. Membuat mailing letter. Ini sudah selesai ya. Untuk pembuatan langkah-langkah pembuatan makalah simpan. Oke. Terus kita akan apa namanya, membuat detail juga sudah selesai. Kita akan membuka file ini surat pernyataan. Jadi ini kan satu surat tapi mau kita gunakan untuk beberapa data. Ini kita hapus dulu ini yang sudah hapus. Ini harus yang berikutnya. Misalnya kan bikin surat keterangan ini untuk beberapa mahasiswa, daripada ribet kita banyak lembar, satu lembar, jadi kita pakai mailing letter namanya kan. Untuk penambahannya kita klik mailing, kita pilih nah ini kan letter ini juga nih select recipient tag nulis ini dia. Jadi menambahkannya kita perlu untuk customize kolomnya sesuai dengan yang kita perlukan ya. Kita customize kolom, lalu kita hapus ini semuanya. Kita delete semua yang ada dulu. Tambahkan yang baru, jadi ada namanya. Oke. Sorry harusnya di klik OK tadi. Kita skip ya sampai sendiri. Oke, jadi setelah ada nama ini kita klik OK dulu. Nah, jadi ini cuma ada satu kolom ya, tinggal kita nambahin kolom yang lain. Tambahkan, kita biar nggak mengalami. Tambahkan npm. Klik OK, ada kolom npm. Kita tambahkan lagi tempat tanggal lahir. Tambahkan juga ini yang bagian bawah ini fakultas. Tambahkan lagi program studi.
Satu lagi tambahkan tahun akademik. Oke, klik di klik oke yang sini. Nah, jadi ya udah di sini ya. Terus untuk mengisi datanya, yang kita klik, kita isi yang sini. Ini NPM-nya 25.01.02. Kita coba fakultas informatika. Masalah fakultas informatika dan informatika, fakultas teknologi informasi. Tahun akademik 2025-2026. Kita klik oke, kita simpan data mahasiswa. Oke, kita klik save. Nah, setelah kita klik save, baru kita coba tampilkan ya. Tampilinnya kita klik insert nama, ini sesuai dengan tadi NPM, terus tanggal lahir ya, ini juga fakultas. Oke, ini lebih simpel artinya program studi tentang akademik. Nah, untuk pengeceknya ya kita review. Nah, udah data-datanya kita tulis di sini. Nah, untuk menambahkan datanya tadi kita klik di sini, edit recipient list. Kita pilih data source-nya ini tadi, data mahasiswa ya, kita edit. Kita new entry. Sarangnya Nadia 25.1001.4.9 Pura, fakultas sama, program studi sama, pelajaran juga sama. Klik oke. Kita dulu, kita pindah. Nah, ini sudah berubah ya, data media. Kita bisa tambahin lagi, nanti lagi lagi 25.21.0032. Sama saya kita rubah sini sistem informasi sana. Oke, tahun ajaran sama, tambahin juga PPI kurang yang beda 22 2 promosi ini transfer fakultas sama, sistem informasi tahun ajaran. Kita klik oke, yes, oke saja. Mari kita lihat lagi data 2 berubahnya data 3
data 4. Nah, ada data tadi kan. Jadi ketika kita mau print, tidak perlu ngetik mau berubah, tinggal kita rubah ini print yang diperlukan data nomor berapa, simpan saja ini udah. Nah, jadi yang sudah kita lihat tadi ada yang pertama setting margin, font, dan paragraf. Yang kedua membuat heading 1 sampai 4. Ketiga menambahkan nomor halaman. Yang keempat membuat daftar isi otomatis. Yang kelima membuat daftar gambar otomatis. Yang keenam membuat daftar tabel otomatis. Yang tujuh membuat daftar pustaka otomatis. Dan juga membuat mailing letter. Untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfat Rizal Maulani. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.